Nggih, alek sang sami doaning sampun langkung 3 menit. Sane aturung Bapak sambil nyantos semetone sane durung rawuh. Pak Nuna salar sane sampun sida nglanjing rena mangkin. Mangdone nauhin utawi ngoling jebos semeton sane durung nggih. Mangdone presida nyarengin ring parikramo pepelajahan rena mangkin. Nggih, alek sang sami sambil nyantos ngiring kawitin pepelajaran rena mangkin lanturang ini bebawasan sana dipitung rahina sana sampun lintang inian punika parindikan puisi nggih kemawon sana mangkin kan kantun maosang ini puisi Bali anyar sampun ketincapang mangkin maosang ini kesusastraan prasane puisi Bali Purwo nika sane untang bebawas rana mangkin duaning ring pitung rahina sana sampun lintang iraga sampun maosang ini kesusastraan Bali anyar. Nggih. Sekemawon wenten sane durung nepi wastane, durung lanjut Bapak Malesiki nika ini ngwacen puisi Bali anyar. Nggih, nika sane durung presida atur Bapak mingurang sane sampun lintang duaning galah dawag nika sampun telas. Nah, ranan mangkin alit-alit jagi ring Bapak ngelanturang ini bebawasan puisi Bali Purwo nggih sakemawon sedurung Bapak ngelanturang ini pepelajaran punika ngiring dumun sareng sami Nunasica majang rengida Sangyang Aji Saraswati dumadak-dumadik sangkaning pasuecanida napi sane pelajaran iraga sareng sami iring jero ring puri suang-suang Bapak kiring sekolah mangdone sida ngamanggo selamat ngerahewan kerahajangan melarapan antuk ngaturang pangastungkara pangajali umat. Om Swastiastu. Nggih, alele sang sami. Sedurung Bapak nglanturang ini puisi Bali Purwo. Niki Bapak apresiasi dumun ini napi wastane tugas-tugas sane sampun Bapak atur ring e-learning punika nggih. Nah niki ring sejeroing tugas sampun sida sami nika ngirim menawi tugas punika ring e-learning punika sampun panggih Bapak jangkep punika bahkan langkungan Bapak tanuning kalau nika menapi punika langkungan sane nyawis nika jangkep sampun sinah Bapak panggih nika sampun tugas-tugas sane Pak atur sampun sida kelaksanayang. Nggih. Nah, kiosang ring punika taler ring sejerone tugas sane Bapak atur ring punika sami akehan nyawis tugas punika sampun mewasta becik utawi patut nggih sakemawon ton Bapak utawi setelah Bapak periksa secara teliti nika akeh pisan makarya tugas punika antuka nyontek atau antuka ngopi paste genten sejatine yen makarya pupuh punika dangan punika nggih nika ne apresiasi Bapak kemawon akeh dalar sane makarya niri-niri makarya newek-newek punika dalar sida panggung Bapak makarya sane neri atau tawi sane ngeraga nggih. Nah tiaw sering punika dalar Bapak Nuna sering uratian alelet sang sami disampun nyarengin tugas boyo jo penilaian Bapak punika boyo antuk tugas kemantan boyo antuk napi wastane ke ulangan harian kemantan sakemawon keaktifan ritar kalau anak-anak mempelajari atau mempelajarin materi dike aktif ring sejeroning WA dan ring sejeroning WhatsApp nika nggih nika mangdane daler wenten nilai nika. Nah sekali contoh niki Niko Mang Tisya Putu Agus Kurniawan nika Dewa Gede Oko Ambara Komang Dwiyanti nika Intan Pertiwi nika sering pisan nika Bapak kehubungin nika nggih. Nah kene ini
berkaitan dengan baik materi maupun di luar materi nika sana sampun aturang Bapak. Nah sekadi yang tani wang nika dewa gede oko nge nika waktu nika nakenan ini ragane tenuning sana muasta aksara pinaka penawang sakit kinten nge nika utawi aksara pinaka penawang gering kinten nika ke takenan. Nah nika sampun talar aturin cawesannya nih. Nggih, sampun kenten sane tuni, sane dibi, nggih, sane dibi wenten talar semeton alit-alit atawi dian salih tunggil semeton alit-alit nah kene ini jagi pacang mecentok ring sejerone lomba desa. Nggih, niko talar angin Bapak Bantang, angin Bapak Dasar, ritat kalau alit-alit ngomolehang nilai ring kewekasan kenten. Nggih, niko sampun talar. Nah, nika pinaka penilaian utawi cara penilaian secara daring puniki boyo jangan dalang ring sejeronin napi wasan nika tugas-tugas mantan boyo ngandolan ulangan arean ke mantan kemauan ritat kalau keaktifan alit-alit talar nika angin mapak dasar penilaian nanti. Okay. Nah, ngenini ini tugas mulai paring tugas sekadi contoh nika daerah Rahayu Maharani nika cawesan tugasnya nih becek pisah nika. Ini nika salah silih sinunggal contoh menawi itu sampun wenten dikiring ring apa wasane ring depan layar niki ring HP nani utawi ring laptopnya nika sampun sida panggih Bapak ring cawesan Rahayu Maharani nika ada Rahayu nika becek pisahan. Nah nika angin tetuladan waning ragane sideng rerah contoh pupuh sane ke embasang utawi ke dikeluarkan sendiri kan. Nah nika bina ke apresiasi Bapak alih-alih sang sami ini tugas-tugas. Nih, elingan malepisan ring sejeronin penilaian bahasa Bali niki menawi itu guru sanatiosan talar sapunika nggih boyo jo duaning maka dimangkin tatap muka nika tan sida nika angin dasar mangkin ring penilaian nika wonten keaktifan siswa nika memberikan pertanyaan mentaken genten nggih nyawis genten nika sane pinaka angin bantang dasar untuk penilaian nggih nggih pangten akeh Bapak ngaturang galah ngambil galah ngiring mungkin kawitin indek babawasan indek kesusastraan Bali Purwo nggih. Nah niki. Nah niki sina ke tetujon niki pepelajahane jagi pacang katur yang punika indek puisi Bali Purwo. Napi nika puisi Bali Purwo melipus bos Bapak aturin nggih. Nah niki tetujon pepelajaran are lesang sami Bang Done ada tuning wikan ring sejeronan napi tujuan mempelajari pupuh utawi mempelajari puisi Bali Purwo kedhe punika. Nah nika tujuannya nika pertama nika latarang soroh puisi Bali Purwo tradisional. Nah soroh-soroh puisi tradisional. Napi mantan saneng ranjing ring soroh puisi Bali Purwo nika. Nika pertama nomor kali nentuang pada lingso pupuh Mas Kumambang utawi ginanti malebos Bapak aturing contoh pupuh Mas Kumambang lan ginanti nika rerah pada lingso nyani nanging sedurungne alit-alit patut tatas uning napi nika sane ke bawah pada lingso genten napi sane ke bawah pada lingso nomor 3 alit-alit ngererah imbo pupuh Mas Kumambang mewah ginanti. Nah tujuannya mungkin sekadi sana atur Bapak dumun ring tugas punika sampun atur Bapak ngererah pupuh ginado lan ginanti. Ginanti ini sampun nggih. Ginanti ini sampun niki Mas Kumambangnya nih durung dan nah mana sida alit-alit mau karya Mas Kumambang yen ginanti ini sampun. Ampun kenten nomor 4 alit-alit mang daun uning nembangang pupuh Mas Kumambang utawi ginanti. Mang daun uning pangtan makaryo mantan mang daun rares ngerauhang ring napi punapi tembang Mas Kumambang, punapi tembang ginanti kinten mang kauningin. Ampun kenten nomor 5 latarang tegas keguritan. Nah nika tios mangke piniuntat nika ini keguritan. Tuaning pupuh punika sangat berkaitan sekali dengan geguritan.
berkaitan atau paikatannya dahat erat pisan ring geguritan. Nah, ampun ngenten Bapak ngaturin malih bos-bos piniuntat ini punggelan utawi ring singkatan singkat daripada geguritan. Salah satu utawi silih sinunggil baos singkat ini geguritan utawi punggelan bagian geguritan kini. Nah, ngiring mangkin ingin alih-alih terang sami ka pertama ini latarang soroh puisi Bali Purwo. Nggih, napi sane kabaos puisi Bali Purwo, nah niki sekadi napi wastane mantan ilustrasi mantan nggih niki sekadi puniki yening anak-anak utawi alit-alit nguwacen puisi Bali Purwo. Nggih niki tetikesan. Yening ngering sejeronin Bali Anyar, puisi Bali Anyar Bapak ampun ngaturin syarat-syarat membaca puisi Bali Anyar. Ring sejeronin bahasa Bali Purwo utawi puisi Bali Purwo talar wenten tetikesan-tetikesan utawi agam-agaman kadi asa puniki. Nggih. Nah nika sane patut kuningin alit-alit. Nah niki malih. Ya, niki malih. Ini agam-agaman utawi tetikesan ritat kala nguacen puisi Bali Purwo. Nah, nikilah sane kebaos contoh-contoh puisi Bali Purwo lele terang sami ring sejeron kesusastraan dumun Bapak sampun ngaturin papahan saking perkembangan kesusastraan niko Bapak sampun ngaturin ini puisi Bali. Nah kadipun iki sane ngranjing ring sejeron puisi Bali Purwo pemekasnya nih ingin punika sane kebaos karare. Utawi gegendengan. Nah nika pun kentan sekar alit sane kebaos macepat utawi pupuh. Nika sane kebaos sekar alit. Nah nika nomor 3 sekar madil. Nah sane pinaka sekar madil sane ngranjing sejeron sekar madil ingi punika kekidungan. Kekidungan atau kidung. Sampun kentan sekar agung. Tan wenten sekar Jepun melesiki nyen wanta papat wenten sekar niki wenten sekar are sekar alit sekar madya sekar agung nika sane patut kuningin alit-alit sareng sami sane ngranjing ring sejeroning puisi Bali Purwo utawi tembang. Nah tembang puisi Bali utawi tembang inggih punika kekawian. Nah ritat kala ring sejeroning tugas Bapak akeh pisan manggihin san Bapak naken ini prosa nika ini gancaran Bali Anyar nika nulis kekawi utawi kekawin nggih. Boyo kekawin nika kekawian. Tios artinya kekawi utawi kekawin dengan kekawian. Nika tios metiosan artinya kekawi utawi kekawin ring kekawian. Yen kekawian nika artinya karangan. Karangan. Yen kekawin nika berarti berkaitan dengan wiramo, berkaitan dengan sekar agung dan nah nika panggih Bapak ring sejeroan tugas nika sane kebaos gancaran inggih punika kekawi utawi kekawin dan nika akeh pisan nyawis nika pangten santu kadung lantur iwang nika nika perbaiki nika ampun kekawin utawi kekawi ya nika wantah kekawian karangan kan nah nika nah ini niki saneng lain ring sejeronin puisi Bali Purwo. Nah mungkin sekar alit wantah silih tunggil kepahan saking kesusastraan Bali Purwo tradisional pun Bapak atur wau ring sejeroning kesusastraan Bali Purwo nika wenten sebaos sane master sekar alit. Sekar alit nika alit-alit utawi sering kebaos pupuh, sering kebaos tembang, sering kebaos napi puisi. Nika sering pisan kebaos kadipunika. Nah, ngares ring sejeroning sekar alit punika maduwe ugar-ugar. Ugar-ugar sane ngiket ke puisi Bali Purwo punika ke baos pada lingse. Yening ring sejeroning sekar agung nika sane ngiket sekar agung punika wantah guru lagu.
Angkin ring sekar alit, ring macepat, ring pupuh, nika saning iket wantah pada lingse. Napi ke punika saneka baos pada lingse. Nah niki ya. Nah niki saneka baos pada lingse lelet. Pada lingse pada tegas ipun. Akeh kecap utawi wanda sane abaris. Nah, sanencen master akeh kecap utawi akeh wanda sane abaris. Malih bos malih bapak aturin. Elengan puniki. Sane kebaos pada punika. Sampun kentan wenten lingse. Lingse nika tegas ipun labuh aksara sane pinih untat. Muah akeh cari ring sajeroning a pada. Nah nika kebaos lingse. Labuh aksara a paminyane u paminyane ya ampun kendan i paminyane o paminyane nika kebaos labuh suara. Akeh kecap punika 8 6 7 5 nika 4 a 4 i 4 u nika nika master akeh kecap. Angka-angkanya nika huruf-hurufnya nika angkanya ke baos pada, hurufnya ke baos lingse kan. Nah nika. Nah, tiosan ring geguritan talar wenten peparikan. Punika mawinan nenten dados ngawag rikala pacang mekarya utawi nembangang pupuh puniki. Nah nika. Nah berkaitan dengan niki ale-ale serang sami, sane pinih untat puniki sane sibeten puniki Bapak ngaturin akeh pisan Bapak manggih ring sejeroning tugas punika nyurat utawi nulis pupuh punika nenten nganutin ring sejeroning pada lingse genten nggih. Nah, wenten sane nganutin pada lingse sakemawon artine tanuning sekadi niki. Nggih wenten Bapak panggih nika ring samibo genah ipun. Nah nika ring keguritan ring pupuh ginanti wenten karya ring samibo genah ipun. Napi ke nika saneka bawa samibo. Nah nika durung keuningin sampunan makarya pupuh punika sanen nenten uning ring arti kenten. Nah nika mawinan alit-alit nenten dados ngawag nggih. Bapak tekankan iki mawene enten dados ngawag rikala pacang makarya utawi nembangang pupuh punika makarya. Nah nika. Dan dados ngawag alit-alit. Nah, wenten malih tiang meli kayu sarang niwayan rin kinten rin nika napi. Nah rin ampunan jelasan nika nggih. Nah nika akeh pisan panggih Bapak sane nenten nganuten ring ugar-ugar ring pengikat-pengikat kedia punika alit-alit sareng sami. Nah nika patut alit-alit uningin nika mangdane dan iwang ritat kala nembangang ritat kala makarya pupuh kadi asa punika. Akeh pisan panggih Bapak nika nenten nganutin ring ugar-ugar. Mawena Bapak tegaskan mangkin ring sajeroning makarya pupuh utawi sekar alit nika dan pisan dados makarya ngawag. Nggih, dan dados ngawag patut nganutin ugar-ugar. Patuh cekak diraga yen majalan nika melanggar rampu merah nika pasti bahaya. Nika mawenan kalau makarya pupuh utawi makarya temang nika nenten dados ngawag. Nah nika perlu Bapak tekankan duaning akeh panggih Bapak ring sejeroning tugas nika nenten nganutin ring ugar-ugar. Sampun ritet kalau umpan baliknya nika balikkan Bapak ampun daging apa nika wenten sane nenten anut ring sejeroning ugar-ugar. Nah niki sane kebaos ugar-ugarnya nih alit-alit. Ya, ugar-ugar utawi pada lingse punika minakadi. Guru wilangan wenten sane kebaos guru wilangan. Sekadi atur Pak Wau, wenten 8, wenten 7, wenten 6, wenten 5, wenten 4. Nah nika sane waktu muasda guru wilangan. Yening pupuh ginado nika wenten napi? Wenten piniuntat punika sane kebaos 8A. 8A. Do ngaden awak bisa.
Nah, memang sana tiosan anak. Ya, A di belakang nih ke watos guru tapi guru dingdong. Ya, dalam dang dingdong ke nang, ning, nung, neng, nong. Ya, kalau A di belakang mereka berarti A, nang. Nih, ini ke. Ke sana ke bos, guru bilang. Ini 8, 6, 4. Nih ke guru bilang. Ring guru dingdongnya nih. A, I, U. Huruf hidupnya nana. Nih. Nah, sana ke hitung, wantah, cari, sana pinih untat. Sidori, malih bos mbak turin. Sampun kenten wenten malih guru gatre. Ingian punika ugar-ugar katah cari sajaroning apade. Nah, wenten talar semeton sana nakon acari niko satu baris Pak kenten. Wenten semeton alele mentaken yen baris niko satu cari acari apade niko satu baris Pak, satu cari kenten dan nah, sana ke bawah apade inggian punika wenten dase carik dados apade. Nggih, sekadi pupuh sinom. Ya, yen pupuh sinom punika, yen pupuh sinom nika anak sanes apadem nika wenten dase carik. Nggih, carik pertama pakukuh dasar agama nika misalnya. Ya, baris kedua Pancasrada nika puji. Baris ketiga Pancasada nika puji sanela limo punika Brahmo sane kaping singgih, Atmo sane kaping kalih, Karma kaping telu mungguh, Samsarane kaping 4, Moksa kaping 5 sami, buat sasunduk Bapa jani mari tatas. Nah nika akeh nyane dase carik. Nika ke bawah pupuh sinom. Nggih, wenten sane pitung carik. Sekadi ginade. Nah, ginade nika wenten pitung carik. Dados apade. Nika kebaos apade. Imah sana tiosan anak-anak. Nggih, imah sana tiosan. Akeh punika ugar-ugar utawi akeh ugar-ugar yang sejarahnya makarya pupuh punika utawi sekaralit punika wenten guru wilangan, guru dingdong, maka mewah guru gatre. Nggih. Nggih. Nah, nika sane kebaos guru gatre. Nggih. Nah, ika dumanten dumun alit-alit sami mungkin indah yang dumun resepang napi sane Bapak atur nika inik ugar-ugar tatkala makarya sekar alit utawi makarya pupuh. Nggih. Ya. Ampun. Nggih. Malih lantung apa lelitang sami. Nah, ini ke ugar-ugarnya nih. Nggih. Ugar-ugarnya nih. Nah, sampun wonten makin lantur. Nah, mangdone alit-alit sayan uning, tetas uning ring kewentenan pupuh sekar alit, ring bali dulusang cawis pitaken ring sor puniki. Nah, niki dulusang alit-alit cawis niki utawi resep pangdumun. Nah, niki pane piniuntar Bapak atur niki indah yang selahin dumun ugar-ugar kalih pupuh ring sor puniki. Nah, nika. Ya. Nah, nika patut alit-alit uning malibos Bapak pangdone ngaturin, Bapak ngaturin ini seselah punika petaken paken iki dumur resepang napi alit-alit nawanin mirangang anak sane mupuh nah pasti ko sampun duane mungkin sampun lumrah nika alit sang sami tidak kalau wenten keperluan yadnya ring sejero nak mayadnya punika sampun sering punika sediosang ring sekar agung saya ketembangan talar nembangan saya ke bawah sekar alit Nah, napi alit-alit nawane nembang pupu ginanti utawi mas kemamang, nah nika durusang indayang selakin dumun ugar-ugar kalih pupuh ring sor puniki. Nah niki Bapak aturing contoh. Nah, pupu ginanti ya mirip subali yutahu kadine mungguh reng ngaji.
jatin sangsara punika wetu saking tingkah pelih pelih saking ketambetan tambet dadi dasar sedih. Nah nika. Nah, sane ke bos guru. Napi ke pertama guru wilang inggih punika niki nggih. 1 I, 2 I, 3 U, 4 A, 5 I, 6 U, 7 A, 8 U. Nah, niki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niki sana ke bos guru wilang. 8 U, 8-nya niko disebut dengan guru wilang. Guru dingdongnya ini adalah nung. Ya, nung. Ya. Nah, mirip subeliu tahu kadine mungguh ring aji satit jatin sangsara punika wetu saking tingkah pelih pelih saking ketambetan tambet dadi dasar sedih. Nah niki termasuk 8 I pinih untat. Niki 8A, niki 8I, niki 8A, 8I, 8U. Bapak ulang. Pertama guru wilangnya nih ke bawah sebentar 8. Baris carik pertama. Carik kedua 8 I. Carik ketiga 8 A. Carik keempat 8 I. Carik kelima 8 A. Carik ke 6 8 I. Nih, dadosnya nih satu pada pupuh ginanti wenten 6 carik. Ya, elengan niki Bapak lali niko sanenakenang iring apada niko sama dengan abaris niko utawi acarik niko niki. Ya, 1 2 3 4 5 6 niko ke bawah apada. Niki ke bawah apada. Niki ke bawah acarik. Ya, dadosnya nih pupuh ginanti akehnya nih 6 carik 1 pada apada. Nika ke bos guru wilang, guru dingdong, guru gatra. Guru gatranya nih ingat punika 6 baris dalam satu pada. Pun. Nah, lantur malih siki niki indek Mas Kumambang. Ya, Mas Kumambang. Niki baris pertama, carik pertama. Napi guru bilangnya pun niki. Nah, napi guru bilang nih baris pertama. Coba nih kadek. Nih kadek Sudiar Yantini. Nah ini numun. Sirauning. Kedengaran, Pak? Nggih. Guru bilang yang pertama itu U. Nggih. Perlu. Nggak kelihatan slide-nya, ntar dulu, Pak. Kelihatan. Nggih. Iya. Pak ulang nggih. Nah niki. Oh. Napi guru bilangnya nih. 1 U, 2 A, Nggih. 3 I, Nggih. 4 A. 4A. Dadosnya nih guru wilang pupuh ginado. Baris Mas Kumambang. Baris pertama wantah 4 napi? 4A. 4A. Nih, dikit pisan tuh niki. Niki wenten 4A. Nggih, sampun kenten nomor kalih. Napi niki? Kuda niki wilangnya nih, guru wilangnya napi? Guru wilangnya nih.
Nggih. Malih nih Kadek. Nomor 1A, 2U, 3A, Nggih. 4A, Nggih. 5I, Nggih. 6I, 7A, 8U, Nah, 9I. ya. Niki patut napitan. Niki patut napitan. Ya ning anu ring ugar-ugar. Niki patut napitan. Tan, Ina yang tan sana kayak tiosan menawita. Nah, ampura yang titiang ugi. Nah, patut napitan niki. tan. Nah, niki dengan Pak Pancing numun. Patut napitan niki. Ampura yang titiang ugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggih. Nggih. Serauning. Kadek Gilang Arisna. Coba Kadek Gilang Arisna. Patut sana bahasa nika. Nah niki ring cari ke nomor kalih patut na piwang nika. Krunonya nih. Utawi guru Wilang, utawi guru Gatra, lan guru Wilang dan guru Dingdongnya nih. Nggih. Nggih. Nah, ini yang ngalih-alih sami niki kantun iwang, nggih kantun iwang. Ya, ampura yang titiang ugi. Nah, niki titiang niki niki patut angen iya mesikin ki ye titiang dan genyang cepat. Nyak sampun 8 i. Nah niki nah dadosnya lele sang sami yen ning ngemo karya pupuh nika niki ampunang urat yang sane pine untat patut urat yang. Nggih. A I A I A. Nika patut urat yang. Nggih. Ya niki patut nih gentos ngantuk y. Wawunya niki nganutin ring ugar-ugar. Pangtan wenten vokal niki kenten adosnya nih. Ya, niki angen y. Titiang. Nah nika lele sang sami contoh pupuh utawi sane nganuting ring ugar-ugar. Mas kumambang sane nganuting ring ugar-ugar. Nah ini yang malih silahkan puniki kadi puniki lele sang sami Bapak aturin benyang pungkur wenten pitaken nggih wenten punggelan utawi bagian daripada punggelan pupuh nika mangdone alit-alit uning ya. Nah niki seleg-selegan melajah ngalih ilmu ne sujati ane bekelang kawekas elingang pitutur guru do bani do piwal nika ne ke abdi apang setate bahagia. Ya. Ya. Nah niki ingin punika punggelan utawi contoh pupuh napi. Sira kanten eling niki. Ya. Ya, sudah rinci sudah. Nih. Nah yang Gilang Arisna dulu, temen, cawes. Piragi niki nggih. Gilang Arisna. Saking 10 AP1. Nggih. Nggih. Pak lantur manten nggih. Niki. Nah niki punggelan napa bahasa nika pupuh ginade ya selag-selagan melajah. Nah,
Selag-selagan melajah ngali ilmu ne sujati. Ane bekelang kewekas elengang pitutur guru. Ada bani, ada piwal, ni ke abdi apang serta to bahagia. Nah niki malih. Ya, niki menawi ta niki malih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kanto ni wang ki. Patutnya niki angin ye. Ya, banyak mungi bahagia kinten. Nah niki contoh pupuh pucung. Ya, sangkan patut kena titiang mula bingung. Ring kehanan jagat sane sekadi puniki. Dini ditu makejang hidup melarat. Nah niki contoh pupuh pucung. Nah, niki contoh pupuh Mas Kumambang. Niki contoh pupuh Ginanti. Ya. Ya. Ngawe kadatan si deban namakin penyakit corona untuk patut waspadain untuk nyaga kesehatan. Nah niki ke bawah pupuh Mas Kumambang. Niki pupuh Ginanti malih. Patut ne iraga tahu teken unduk kene jani. Gumine kena bencana ane madan sakit COVID. Untuk nyaga kesehatan untuk patut waspadain. Nah nika nggih. Nika contoh pupuh. Nah niki elingan puniki yening wenten pitaken pupuh napi wastane pupuh sane wenten ringsor puniki. Ten bang judulnya nih alit-alit patut hitung dulu nika. Oke, patut hitung udang baris nika. Napi guru dingdong nih. Napi nah sane pinidangan, sane pini haluh untuk ingat nika pada nih dumun. Ya, rengah pada nika. Nika sampun nyanten pisan pada daripada pupuh nika. Ya. Nah, kadi punika leres nami. Ya. Reng galah pangken pacang keuningayang pada lingse nggih sampun nggih. Bapak pun uningan nika pada lingse. Nah niki jenis-jenis pupuh sane lumrah, duaning sampun talar Bapak atur ing dumun dawage mau sangkusastran sampun Bapak ngatur nika indek jenis-jenis pupuh wenten adase sane sampun lumrah ring Bali sareng sami. Nggih, mangdone dangan, mangdone aluh ngeling nika, nginget nika, nika singkat menjadi SMP gede. Ya, SMP GD. Ya, niki kandun napa asal niki maca niki. Ya, sepatutnya nih sinom Semarandana, MPM nika Mas Kumambang dan Mijil, P nika adalah Pangkur dan Pucung, G nika Ginanti dan Ginada dan Ginanti, kemudian D nika Durmo dan Dandang Gula. Nah, niki mewasta guru Wilang, guru Gatra. Guru Wilang, guru Gatra, guru Dingdong. Niki guru Dingdong, 8A, 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 ya, 8I, niki ke bawah guru Dingdong. 8, 8, 8 dan seterusnya niki ke bawah guru Wilang. Akehnya nih, kakehnya nih puniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pupuh sinom, kinten, yen wenten pitaken. Pupuh sinom nika apadem nika wenten dasa carik. Wenten dasa carik. Yen wenten metakon, aku de satu pada, kudang carik satu pada pupuh Semarandana. Iki yang pun hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Iki hitung. Nah, mangdone uning indek pupuh nika Bapak aturing sekenang puniki mangdone melajain abesik mantan contoh pupuh enten. Mangdone aluhan ritat kalau aturingna kudang pada pupuh ginada, kudang pada pupuh ginanti nika pangaluhan apalang besik-besik mantan. Ya, seperti mijil misalnya
apalang dadong dauh niko. Dadong dauh ngelah sia putih bemetalu reko. Niko apalang. Yen ginado misalnya, tapi apa tuh apalang. Dong ada nawak biso niko misalnya. Ya. Nah, selagan melajah niko misalnya. Niko apalang asiki. Yen ginanti saking tuhu mana guru niko sana lumrah apalang. Ya. Yen durmo, cai durmo panak bapo paling wayan. Niko apalang. Mangdone alit-alit uning niko. Niko kalau aturino ngerah pada lingso saking pupuh suang-suang. Nggih. Nggih, alit-alit sang sami duaning kebandoan untuk galah puniki. Nggih, kebandoan untuk galah puniki niki nek perwatakan pupuh sampun genten malih geguritan. Nggih, menawi minggu depan malih Bapak aturang malih kidik puniki sedurung Bapak ngaturin alit-alit jadi pacang ngwenten nang ulangan. Nggih, niki duaning napi wasane nika ring yen ing bawas mangkin niki puput nang Bapak suwe puniki. Ngantos suwe yen tan bawasang alit-alit tan geni antuk tan nuning ring sejeronin geguritan utawi perwatakan daripada pupuh. Nika sane gumanti mangdon seken ulit alit-alit uning ring sejeronin pupuh utawi ring sejeronin sekar alit. Nggih, kantun babawasan malih kidik pisan puniki ngian punika indek geguritan. Nggih niki. Nah, niki. Ya, duaning tetujon pepelajahne iraga mangdone uning ring sejeroning geguritan. Nggih kemawon kebandoan untuk galah ledangan nggih sane seken nguratiang napi sane baosang Bapak nika mantan dumun rahna mangkin ngiring lanturang ring rahino sane minggu sane jagi pacang rauh. Nggih lele sang sami ring rahna mangkin kemantan dumun nggih Bapak ngaturin alit-alit sang sami indik geguritan pindik pupuh utawi sekar alit. Nggih. Benten metaken sedurung Pak untar niki benten. Yang mana niki sana mau Agus Kurniawan niki bagus niki nggih Kurniawan. Nggih niki sampun metaken becik pisan pitaken ini ke Dewa Ambaro benten nggih. Dewa Ambaro. Ya. Dewa Ambaro taler ya sana tiosan taler mang tunas Bapak mangdo sekan-sekan urati napi sana Bapak aturin. Nggih. Keda nika pun kadiatur Pak Wawu dan je wantah napi wasane nika analak e-learning mantan metaken pun ya metaken pun Bapak ampun setiap benten pitaken Bapak tulis nika ambil ring kenten ring napi wasane nika ring daftar nilai Bapak berikan nilai plus nika. Nggih niki. Nggih. Nggih ali-ali sang sami pangten akeh ngirang waktu jukut kangkung masamal sero duaning akeh sampun Bapak modar puniki kirang langkung atur Bapak ngatur ranggung pangampura. Nggih, undang Bapak aturang parama santi ngiring Om Santi 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 Om. Nggih. Bu nih. Makin. Amin tugas.
Nggih. Cek. Selamat siang anak-anak. Jadi sebelum Ibu mulai, mari kita mengaturkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Om Swastiastu. Sudah, jadi sebelumnya kita sudah sampai di materi ya. Ibu lanjutkan ke ya, kemarin kita sudah ke jenis-jenis kunci. Ya, jenis-jenis kunci itu ada 5 ya, kita juga sudah bahas kemarin. Dan hari ini Ibu akan bahas nih, prioritas pembersihan kamar tamu. Jadi ada beberapa kamar tamu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kita utamakan yang sudah nanti Ibu akan bahas yang diutamakan bagaimana, yang tidak diutamakan bagaimana. Ya, sudah. Coba Ibu cek satu-satu dulu. Dari Gilang, silakan di on mute. Sudah dengar suaranya Ibu atau belum? Silakan, Gilang. Gilang, udah ada? Iya, Bu. Ya, coba Ibu all mute semuanya dulu ya. Semuanya sudah dengar suaranya Ibu? Coba Cantika. Cantika Dewi, silakan di on mute. Sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi silakan semua yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan dulu. Ibu tunggu 5 menit.
Silakan yang belum. Silakan yang belum menyalakan kamera, Ibu tunggu 5 menit. Jika tidak, jangan salahkan Ibu, nanti nilai rapot kalian masih kosong. Ugi. Silakan Ugi. Ugi di on mute dulu. Ugi. Coba Agung Rai. Di on mute. Agung Rai. Agung Rai silakan. Nggak dengar suaranya Ibu? Coba sekali lagi, Gilang. Gilang. Ya, Bu. Gilang, sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Jadi Ibu akan lanjutkan ke prioritas pembersihan kamar tamu. Jadi ada kamar tamu yang diprioritaskan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Jadi hotel umumnya telah menetapkan kamar-kamar yang mana seharusnya dibersihkan terlebih dahulu dan kamar-kamar yang dapat dibersihkan kemudian. Ya, jadi di hotel kita sudah memiliki catatan yang mana kamar yang akan dibersihkan dahulu, yang mana di kemudian. Sudah, tapi akan dibersihkan di hari itu juga, tapi jamnya yang berbeda. Sudah, jadi kita akan lanjut. Nah, ini. Kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Sudah, kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti apa? Jika ingin kamarnya dibersihkan terlebih dahulu, tamu dapat memesan tanda "Please make up my room" pada ganggang pintu atau tamu dapat langsung menelpon ke departemen atau bagian housekeeping. Sudah, ini sudah ada, Ibu cantumkan juga. Di sebelah kirinya Ibu itu sudah ada digantung di pintu. Sudah, please clean room. Jadi kamar itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, ini juga sudah ada contohnya. Please make up the room. Itu juga sama ya. Jadi tulisan ini akan digantung di depan pintu. Jadi kamar itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, yang terakhir, jadi kamar-kamar yang berangkat pagi, early check out yang sudah diblok oleh Pronopis pada status kamar biasanya diberi tanda blok. Sudah? Itu yang pertama. Sudah, jadi yang kedua kamar-kamar check out atau yang lain. Selanjutnya, kamar-kamar occupied, kamar-kamar yang meminta dibersihkan pada waktu-waktu akhir atau siang hari.
Sudah itu ya untuk untuk prioritas pembersihan kamar tamu. Jadi hotel umumnya telah menetapkan kamar-kamar mana yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu dan kamar-kamar yang dapat dibersihkan kemudian. Sudah, jadi setiap hotel itu sudah memiliki catatan khusus kamar mana yang akan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, jadi hal berikutnya, nah ini, kamar-kamar yang telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, jadi jika ingin kamarnya dibersihkan terlebih dahulu, tamu dapat memasang tanda please make up my room pada ganggang pintu atau tamu dapat langsung menelpon ke departemen bagian housekeeping. Sudah, jadi jika tamu tidak menggantung, nah jadi nanti kalau kalian komplain, Bu, ini tamunya tidak ada menggantung di pintunya, tidak ada gantungan apa-apa. Tapi tamunya sudah menelpon ke departemen kalian untuk membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Udah, jadi itu yang perlu kalian bersihkan. Walaupun tidak ada gantungan seperti yang sudah Ibu jelaskan di sini. Sudah, yang penting tamunya sudah menelpon kalian. Ingin kamarnya segera dibersihkan. Sudah? Jadi selanjutnya, nah ini dia lagi kamar-kamar yang berangkat pagi. Jadi kita seorang room attendant, sebelum kita bekerja kita akan mengambil list di Pronopis, kita akan tahu berapa tamu yang check out, check in maupun yang akan dibersihkan atau kamar yang akan segera dibersihkan. Sudah. Jadi kamar yang berangkat pagi atau tamunya akan berangkat pagi, jadi kita bisa bersihkan itu juga. Sudah. Kamar yang check out, kamar yang occupied juga kamar yang minta dibersihkan pada waktu-waktu akhir atau siang hari. Sudah, sampai sana ada yang kurang jelas? Coba Astiti. Ya, Bu. Astiti, silakan. Astiti. Astiti, dengar suaranya Ibu? Astiti, silakan di on mute. Nggak ada. Jadi Ibu masuk ke Cantika Dewi. Cantika Dewi, silakan di on mute. Cantika Dewi. Bu, mohon maaf, PowerPoint-nya ngeblur, Bu. Gimana? PowerPoint-nya ngeblur. Nggak kelihatan. Ya, Bu. Nggak kelihatan. Udah kedengeran, Bu? Dari tadi susah gininya. Ini udah kelihatan? Belum. Masih ngeblur. Ya ini udah? Belum, Bu. Ya ini belum kelihatan juga? Belum. Ya udah, kalau gitu Ibu bacakan aja ya. Ya Ibu ulang dari awal kalau gitu. Ya, silakan Ibu ulang dari awal. Kita mulai ke prioritas pembersihan kamar. Sudah, prioritas pembersihan kamar. Hotel umumnya telah menetapkan kamar-kamar mana yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu
dan kamar-kamar yang dapat dibersihkan kemudian. Sudah, Ibu ulangi. Prioritas pembersihan kamar. Hotel umumnya telah menetapkan kamar-kamar mana yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu dan kamar-kamar yang dapat dibersihkan kemudian. Sudah, Ibu lanjut. Jadi, kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya, pertama, kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, jika ingin kamarnya dibersihkan dahulu, tamu dapat memasang tanda "Please make up my room" pada ganggang pintu, atau tamu dapat langsung menelpon ke departemen atau bagian housekeeping. Nah, Ibu ulangi. Kamar-kamar, jadi yang diprioritaskan yaitu kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Jika ingin kamarnya dibersihkan, terlebih dahulu, tamu dapat memasang tanda "Please make up my room" pada ganggang pintu, atau tamu dapat langsung menelpon ke departemen atau bagian housekeeping. Sudah? Nomor selanjutnya. Nah, kamar-kamar yang berangkat pagi atau early check out yang sudah diblok oleh Pronopis pada status kamar biasanya diberi tanda blok. Nomor 3, kamar-kamar check out yang lain. Nomor 4, kamar-kamar yang occupied selanjutnya, kamar-kamar yang meminta dibersihkan pada waktu-waktu akhir atau siang hari.
Coba Komang Widi. Komang Widi, silakan di on mute. Ya, Komang Widi sudah dengar suaranya Ibu? Silakan di on mute. Jangan dimatikan. Silakan. Komang Widi. Oke, berarti Ibu coret namanya. Ibu lanjut ke Tisha. Nah, itu. Udah, Bu. Ya, Tisha sudah dengar suaranya Ibu? Udah. Udah ya, bertemu lagi dengan Ibu. Kamu masih sehat? Sehat. Ya. Hari ini kita sudah mempelajari Prioritas pembersihan kamar. iya, prioritas pembersihan kamar. Jadi dari awal sampai akhir kamu sudah ikut? Sudah, Bu. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Sudah, tidak ada ketinggalan ya? Astukarut sudah semuanya. Ya, Astungkaro sudah. Ya, jadi di sini kita bicara di prioritas pembersihan kamar tamu. Ya, jadi yang bagaimana diprioritaskan untuk dibersihkan terlebih dahulu? Jadi yang pertama itu kamar-kamar telah meminta untuk dibersihkan terlebih dahulu. Jika ingin kamarnya dibersihkan terlebih dahulu, tamu dapat memasang tanda "Please make up my room" pada gagang pintu atau tamu dapat langsung menelepon ke departemen atau bagian housekeeping. Yang kedua, kamar-kamar yang berangkat pagi atau early check out yang sudah diblok oleh front office pada status kamar biasanya diberi tanda block. Yang ketiga, kamar-kamar check out yang lain. Keempat, kamar-kamar yang occupied. Dan yang terakhir, kamar-kamar yang meminta dibersihkan pada waktu akhir atau siang hari. Terima kasih. Ya, occupied itu apa? Bentar, Bu. Apa? Mana tadi ya? Kamar yang ditempati oleh tamu dan sudah dibersihkan. Kalau itu namanya occupied clean ya. Sekarang kita bicara di sini occupied saja. Jadi kamar yang ditempati oleh tamu. Sudah Baik, jadi Bu. kamar yang sudah ditempati oleh tamu. Nah, Tisha, nama lengkapnya siapa? AP berapa? Atas nama Nikomang Tisha dari kelas 10 AP 9. Tisha. Tisha masih. Ya, terima kasih Tisha. Baik, Bu. Ya, selanjutnya Intan. Silakan Intan. Ini Putu Intan Aprilia. Silakan di on mute. Intan. Intan. Intan, tidak ada. Oke, Ibu coret namanya. Ari Satria. Ya, Bu. Ya, masih dengar suaranya Ibu? Tungkaro masih, Bu. Iya, masih. Jadi kabarnya bagaimana? Ya, Tungkaro baik. Iya, Astungkaro baik. Jadi sudah makan ya, biar nanti jawab soalnya Ibu tidak ragu-ragu. Mohon maaf, Bu. Boleh saya bertanya dulu? Iya, silakan. Gini, kan pada saat pembahasan kunci untuk kamar,
pengucapannya K atau Ki, Bu? Karena kemarin saya ikut di Zoom-nya Mr. Putra, katanya pengucapan kunci itu Ki, bukan K. Gitu. Kemarin saya dengar Ibu bilangnya K. Itu saya Iya. bingung. Terima kasih atas pertanyaan kamu. Baru kali ini ya ada siswa yang mau bertanya sama Ibu. Jadi ya untuk pengucapan K itu bukan K, bukan Y, tapi I dipakai. Ki berarti. Udah? Oh, udah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sekali. Jadi yang lainnya mohon diperhatikan juga untuk pengucapannya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya untuk Narada. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi sebelum Ibu bertanya? Tenggara tidak, Bu. Sudah Ya, cukup. tidak. Jadi hari ini kita sudah bahas ke prioritas pembersihan kamar. Jadi sebelumnya kita sudah bahas di kunci-kunci. Kamu sudah ikut atau enggak? Sudah, Bu, Tenggara. Jadi dari Zoom meeting awal dari jenis-jenis kamar itu sudah ikut juga? Sudah. Kamarnya itu udah? Tenggara sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi tidak pernah absen ya? Tenggara tidak. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk yang lain juga terima kasih atas waktu kalian yang sudah selalu ikut Zoom meeting di pelajaran Ibu khususnya. Jadi hari ini Narada kita di prioritas pembersihan kamar tamu. Ya. Nah, jadi hotel sudah memiliki catatan mana yang kamar akan dibersihkan terlebih dahulu, mana yang belum. Ya, jadi prioritas pembersihan kamar yang gimana saja? Silakan disampaikan. Baik. Hotel sudah umumnya sudah menetapkan kamar-kamar yang mana yang akan dibersihkan terlebih dahulu dan kamar-kamar yang mana yang akan dibersihkan berikutnya atau setelah prioritas. Baik, yang pertama, kamar tersebut sudah berisikan tanda atau tamu sudah meminta tanda khusus, dia berisikan please make up my room. Tanda tersebut dipasang pada gagang pintu kamar. Baik, yang kedua, tamu dapat langsung menelpon ke departemen housekeeping untuk membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Itu aja, Bu. Itu saja? Dan Itu saja, Narada? Kamar-kamar yang sebenarnya sedikit segitu, Bu. Saya tahu. Itu aja? Iya. Ya, itu saja. Nanti yang selanjutnya kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Jadi karena waktunya sudah mepet sekali, Ibu tidak bisa lanjut lagi. Sebelumnya kalian masih ada pertanyaan? Narada, nama lengkap, AP berapa? Nomor absen Ibu berapa? Hari Satria Narada, nomor absen 15, 10 AP 9. 10 AP 4. AP 9. AP 4, AP 4. Mohon maaf. Nomor absen berapa? 15. 15. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Untuk yang lain, terima kasih atas waktu kalian yang sudah ikut selalu Zoom meeting, khususnya di pelajaran Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Jadi, sekali lagi tidak ada semuanya men-screenshot materi hari ini. Silakan kalau kalian kurang paham, silakan dicatat. Sudah, biar nanti kalau kalian kurang, kalau Ibu suruh kalian belajar di rumah itu tidak ada kalian mengeluarkan handphone. Sudah, terima kasih atas waktu kalian. Akhir kata, Ibu
Aturkan Prame Santi. Om Santi 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 Om.
Oke, selamat siang ya. Jadi kita mulai proses pembelajaran. Sebelumnya di sini Pak yang mengisi untuk pembelajaran public area. Berkenan Bapak Budo dalam keadaan kurang sehat ya. Baiklah, untuk pembelajaran sebelumnya disampaikan oleh Bapak Budo ya. Jadi biar Pak tampilkan dulu. Jadi ini ya. Ini kok survei teknik. Baiklah, sebelumnya sudah diberikan oleh Bapak Budo dalam proses pembelajaran public area memahami cleaning teknik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan panganjali. Om Swastiastu. Kita langsung saja. Jadi Bapak Budo menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalian mendapatkan tugas mengenai sweeping teknik dalam housekeeping department, yaitu bagaimana penerapan tahapan sweeping di rumah atau di tempat kalian masing-masing, kan seperti itu ya. Kita langsung aja coba bahas dulu sedikit berkenaan waktu yang sudah lewat dari proses ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan mengenai tahapan tersebut atau tugas yang diberikan oleh Bapak Budo. Silakan, di sini ada 2 orang yang sudah angkat tangan ya. Untuk partisipannya, di sini kok nggak bisa. Mungkin ada yang bisa langsung unmute di sana. Bisa langsung di unmute yang angkat tangan. Untuk tahapan sweepingnya. Di sini ada Sudiantini ya. Coba Sudiantini. Bisa. Baik, penerapannya itu yang pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu siapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, mulai menyapu dari sudut terjauh dari pintu masuk. Yang ketiga, perhatikan tempat-tempat tersembunyi. Contohnya itu di balik pintu atau di bawah kursi. Yang keempat, kumpulkan sampah atau debunya. Yang kelima, gunakan dustpan untuk mengangkut sampah ya atau debu yang telah dikumpulkan. Yang keenam, masukkan sampah ke dalam waste basket. Yang terakhir, itu letakkan kembali alat-alat yang telah digunakan ke tempat semula. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi Sudiaryantini ya, benar? Ya, Pak. Dari 10 AP9 nomor 33. Ya. Oke, dari yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bagaimana pelaksanaan proses sweeping yang diterapkan selama ini? Atau ada yang mau menambahkan? Coba di sini untuk Tisya, silakan Komang Tisya ya. Silakan untuk Tisya bisa disampaikan. Terima kasih waktunya Pak. Jadi menurut pengalaman saya di rumah, yang pertama kita harus preparing dulu, mempersiapkan alat-alatnya, cleaning equipment-nya, yaitu disebut juga dengan sweeping set yang terdiri dari sapu, tentunya ada sapu yang disebut juga dengan floor broom atau floor sweep, yaitu sapu yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai batu atau keramik dari debu, kotoran, dan sampah. Yang kedua, tentunya ada dustpan. Kalau istilah Balinya itu serok atau sodo, yaitu alat pembantu dari floor broom yang tadi ketika sampah dikumpulkan, yaitu berfungsi untuk mengangkat sampah menuju tong sampah. Yang ketiga, alatnya yaitu tong sampah, yaitu tempat penampungan sementara. Nah, step kita yang kedua adalah kita mengangkat benda-benda dari media pembersih, misalnya kursi nih, agar pada saat kita melakukan pembersihan itu tidak ada gangguan. Nah, yang ketiga, kita mulai menyapu, dan menyapunya itu dari sudut terjauh. Kemudian, perhatikan juga tempat-tempat yang tersembunyi, misalnya di balik
pintu ataupun di kolongan meja. Nah, kemudian pada saat kita menyapu itu kita menyapu dengan gerak maju. Misalnya kalau saya menyapu kan menggunakan tangan kanan, jadi gerakannya itu maju bukan mundur. Terus setelah itu sapu, kemudian kumpulkan kotoran atau debu itu menjadi satu. Terus diangkat atau diangkut menggunakan dustpan. Tangan kiri memegang dustpan, tangan kanan memegang sapu. Jadi kotoran itu diangkat, kemudian dibuang ke tong sampah. Nah, perlu diperhatikan juga kan kalau biasanya itu kita membersihkan halaman rumah itu kan pastinya itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau bisa kita perlu menyiapkan 2 tong sampah, yaitu khusus organik dan sampah anorganik. Nah, kalau sampah organik itu sampah dedaunan, bisa terurai. Jadi kita bisa memanfaatkannya itu untuk menjadi pupuk. Nah, kalau organik itu kan sampah plastik. Jadi itu tidak bisa terurai. Nanti kalau sudah dipisahkan, nanti bisa diangkut oleh truk sampah atau pembuangan akhir. Terima kasih. Oke, jadi dari Tisya 10 HP 9, nomor Ya, 36 ya? 35, Pak. 35. Ya. Oke, jadi dari dua pendapat teman kalian tadi udah bagus-bagus sekali. Standar operasional prosedur, proses sweeping. Jadi kalian sudah memahami dengan baik bagaimana tahapan sweeping termasuk penerapannya sudah nggak dilakukan di rumah seperti itu. Karena di sini case yang diberikan bagaimana pelaksanaan sweeping di rumah. Bagaimana pelaksanaan proses menyapu yang kalian lakukan di rumah. Diharapkan apa yang kalian pelajari itu bisa kalian terapkan setiap hari, tidak hanya di hotel saja. Ya, karena terkadang kalau kita perhatikan biar cepat, kalian cukup bawa floor broom aja, sapu, habis di luar kalian biarkan sampahnya berserakan. Nah, untuk proses selanjutnya diharapkan terapkan bagaimana apa yang kalian sampaikan tadi secara detail, apalagi termasuk ada penanganan anorganik dan juga organiknya. Nah, nanti kita sedikit-sedikit coba terapkan biar terbiasa, karena ini adalah masalah kebiasaan akan terus kalian lakukan. Ya, nah itu penerapan sweeping ya. Jadi beberapa contoh Pak lihat di sini, berarti kalian sudah menyiapkan dengan baik, kalian sudah mempelajari dengan baik, meskipun apapun yang disampaikan tadi sudah sesuai apa belum dengan yang kalian lakukan di rumah. Nah, diusahakan sekarang kalian sudah memahami teknik tersebut, supaya ke depannya kita mengikuti prosedur yang benar, termasuk juga proses pelaksanaan teknik pembersihan tersebut di rumah masing-masing. Ya. Jadi biar tidak hanya secara teori saja, tolong dipraktekkan. Itu tujuan daripada Bapak Budo yang memberikan tugas tersebut, supaya kalian coba diterapkan, sudah nggak sesuai dengan standar. Nah itu tahapan sweeping ya, teknik sweeping dalam proses pembersihan di suatu hotel, di dalam ruang lingkup housekeeping department. Nah sekarang, jika kita mengidentifikasi area yang kita bersihkan, dan setelah kita mengidentifikasi area tersebut, tingkat kotoran pada area yang akan kita bersihkan adalah heavy soil. Apakah tahapan sweeping ini cukup dalam proses pembersihan area tersebut? Ada yang bisa bantu? Kalian memperhatikan suatu area tersebut ternyata dalam keadaan heavy soil, atau tingkat kotoran yang berat. Apakah cukup kita melakukan teknik sweeping saja? Kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ada teknik lain yang bisa kita lakukan pada area tersebut? Ada yang bisa bantu nggak? Bisa dipahami maksudnya?
Kadek Gilang ada, Kadek Gilangnya. Kadek Gilang Arisna ada orangnya? Ada yang memberikan pendapat mungkin yang lainnya? Astiti Utari, ada Astiti Utari. Coba Astiti, gimana Astiti? Misalnya di kamarnya, diperhatikan. Oh ternyata tingkat kotorannya ini berat atau banyak kotorannya. Bisa nggak cuman dilakukan sweeping saja? Atau ada yang mau ngasih pendapat? Silakan angkat tangan selain daripada yang Pak panggil tadi. Ya, silakan kembali lagi Sudiariyantini ya. Silakan Sudiariyantini. Menurut saya itu tidak bisa hanya menggunakan teknik sweeping saja, Pak. Menurut saya ada teknik yang lain, misalnya mopping, yaitu mengepel lantainya. Ada lagi? Itu aja, Pak. Itu aja. Jadi udah bagus ya, jangan ragu. Kita diskusi ya. Nggak apa-apa salah, kita akan bahas. Berarti menurut pendapat teman kalian dari 10 sampai berapa tadi? 9. Ya. 9. Sudiariyantini. Jadi bagus sekali ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kita mengidentifikasi rumah kita dulu ya. Oh, ini bagian bawah atau lantainya tingkat kotorannya happy soil. Oh ternyata menurut Sudiariyantini, oh tidak bisa cukup hanya dengan teknik sweeping saja. Ini harus ada tambahan teknik lagi. Seperti tadi disampaikan ada mopping disampaikan. Ya. Ada yang mau menambahkan ada teknik lain lagi yang bisa dilakukan? Oke. Jadi pendapat dari teman kalian tadi sudah bagus sekali. Jadi tahapan yang bisa dilakukan setelah proses sweeping kita akan mempelajari teknik yang digunakan. Salah satunya yang bisa kita terapkan setelah proses sweeping kita bisa mengambil atau melakukan teknik dam sweeping. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan proses atau teknik dam sweeping ini? Di mana ini adalah proses mengelap permukaan lantai dengan kain lembab. Sehingga kotoran debu yang terdapat pada lantai tersebut menempel pada kain yang kita pergunakan. Ya. Jadi ini kita mempergunakan perlengkapan yaitu dam sweeping set. Apa saja dam sweeping set? Ada yang tahu nggak? Dam sweeping set apa aja yang diperlukan? Kalau kalian mau melakukan teknik dam sweeping ini, ada yang bisa bantu menyampaikan? Tisya, ya silakan Tisya. Baik, jadi kan dam sweeping yaitu menjebak debu yang jadi alat yang kita gunakan adalah floor cloth yaitu kain atau lap yang digunakan untuk membersihkan debu atau kotoran di lantai. Ada lagi Tisya? Enggak, cuma floor cloth aja menurut Tisya. Bunga bisa menambahkan. Bunga Widyasari. Jadi tambahannya selain floor cloth bisa menggunakan bucket, kemudian broom, kemudian dustpan, waste basket, dan kalau diperlukan floor stick. Itu aja, Pak. Oke, tambahan dari Bunga ya. Oke, jadi ditambahkan dalam proses pelaksanaan dam sweeping. Jadi ada dam sweeping set equipment, perlengkapan yang diperlukan dalam proses tersebut. Tadi disampaikan oleh teman kalian ada Tisya ya. Jadi perlu kita siapkan floor cloth ya. Jadi di sini yang dipergunakan adalah kain pel yang sifatnya lembaran supaya sifatnya dia tidak terlalu basah.
Karena sistemnya adalah dam sweeping. Atau istilahnya mengelap lembab. Jadi floor cloth itu lebih mudah untuk dibuat lembab atau dibuat agak kering dibandingkan dengan bendel pel atau mopnya. Itu dia. Ya. Selanjutnya, perlengkapan yang bisa mendukung dalam proses dam sweeping tambahannya seperti yang disampaikan tadi, bisa mempergunakan stick untuk mempermudah ataupun dalam proses dam sweepingnya supaya nggak kalian bungkuk. Selanjutnya tadi ditambahkan juga oleh Bunga ya. Jadi perlu juga bawa bucket atau ember, pail ya untuk menampung cleaning supplies, bahan pembersih yang diperlukan. Contohnya seperti water dan juga floor cleaner, bahan pembersihnya. Air dan juga bahan pembersih lantai, floor cleaner. Selanjutnya, karena ini sifatnya sudah damp ataupun dia wet, lembab, basah, perlu juga kita membawa protective equipment, alat keamanan. Jadi, alat keamanan untuk mendukung keamanan dalam pelaksanaan kerja, termasuk dalam others, ya, tambahan dan lain-lainnya, alatnya. Jadi kita perlu juga memasang warning sign, tanda peringatan. Jadi banyak jenis tanda peringatan yang dipergunakan, terutamanya di sini tanda peringatan yang dipergunakan apa untuk dam sweeping ini? Jadi tanda peringatan yang perlu diambil, warning sign yang perlu diambil adalah caution wet floor. Ya. Karena banyak jenis tanda peringatan yang ada di pantry atau di public area ataupun di housekeeping-nya. Ada cleaning in progress. Ya. Jadi itu diperhatikan dalam pengambilannya, ada on service. Ya. Jadi banyak jenis-jenis warning sign. Kalian perhatikan yang mana perlu kita pasang. Kalau dalam proses pelaksanaan dam sweeping ini, warning sign yang perlu kalian pasang itu adalah tanda caution wet floor-nya, pemberitahuan bahwa lantai dalam keadaan basah atau lembab. Ya. Nah itu perlengkapan. Terus proses yang dilaksanakan, diperhatikan setelah kalian mengidentifikasi area yang akan kalian proses, baik itu di rumah kalian, oh ini kamarnya, kamarnya mau saya dam sweeping. Untuk memudahkan proses tersebut, secara tidak langsung kalian sudah melakukan sesuai dengan standar operational procedure seperti memindahkan barang di permukaan media yang akan dibersihkan. Ini mengganggu, ini tempat duduknya, nanti saya mau dam sweeping, kadang kalian sudah pindahkan, di sini tempatkan dulu. Nah di hotel pun seperti itu nanti. Perhatikan dulu areanya, diamankan dulu, dipindahkan barang-barang tersebut, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, barangnya pecah, dan lain sebagainya, mempermudah proses ya. Nah itu poin yang pertama. Selanjutnya, tetap kalian akan melaksanakan teknik sweeping terlebih dahulu. Ya. Jadi kalian akan melakukan teknik sweeping terlebih dahulu. Selanjutnya kalian memasang tanda wet sign. Ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, warning sign-nya yang dipilih itu adalah white sign. Selanjutnya, lakukan proses sweeping atau dilakukan tahapan dam sweeping dengan langkah mundur. Ya, dam sweeping-nya. Bukan sweeping-nya, maksudnya dam sweeping-nya. Ya, itu dengan langkah mundur. Pastikan floor cloth yang kalian pergunakan itu dalam keadaan lembab, tidak dalam keadaan basah. Ya. Jangan sampai basah. Biasanya proses dam sweeping ini dilakukan pada area yang banyak dilalui atau digunakan oleh orang supaya cepat kering. Nah itu dia. Dan juga pada area, pada tingkat kotoran misalnya yang medium soil, yang menengah tingkat kotorannya. Ya.
Selanjutnya, diperhatikan air yang kalian gunakan. Jangan sampai airnya sudah kotor, kalian masih pergunakan untuk nyuci cloth. Jadi itu hasilnya nggak maksimal, ya, nggak efektif dia prosesnya. Sambil menunggu, diperhatikan lantai sudah dalam keadaan bersih dan kering. Jadi lakukan final check. Periksa terakhir proses yang kalian laksanakan atau lakukan. Itu proses dam sweeping. Ya. Ada yang ditanyakan untuk proses dam sweeping ini? Ada yang ditanyakan dulu untuk proses dam sweeping? Agar bisa Pak lanjutkan berkenan dengan waktu, ya tadi sudah lewat. Jadi dilihat waktunya sudah 35 menit. Jadi Pak berikan tugas untuk kalian, silakan dicatat tugasnya, nanti biar dikoreksi, dicek. Ya. Yang pertama, tentukan pada media apa saja kita bisa melakukan teknik dam sweeping. Yang kedua, apakah ada perlengkapan yang dapat digunakan untuk proses pelaksanaan dam sweeping selain dari perlengkapan dam sweeping set yang Pak sebutkan tadi? Apakah ada perlengkapan yang bisa digunakan untuk melakukan teknik dam sweeping selain dari perlengkapan yang Pak sebutkan atau jelaskan tadi? Nah, silakan, itu tugasnya. Ya. Tadi Pak udah jelaskan apa saja alatnya. Ada nggak alat lain yang bisa digunakan untuk melakukan dam sweeping? Nah, itu kalian coba untuk mencari apa alatnya, gimana prosesnya. Jadi kalian juga harus buat kalau ada bagaimana prosedurnya, prosesnya. Sudah? Oke, kalau sudah berkenan dengan waktu, jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu sampai di sini pembahasan dam sweeping. Harapkan nanti kalian dapat mengembangkan kembali, termasuk Pak harapkan jawabannya ada perlengkapan lain dan kalian dapat mengidentifikasi bagaimana proses atau prosedurnya. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas semangatnya. Di jam terakhir kalian masih tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan, boleh lanjut ya.